Tiada yang mustahil bagimu di dalam hidupku, tiada yang tak mungkin dalam kuasamu. Saat ku memohon, saat ku berdoa, mukjizatmu nyata dalam hidupku. Bagai padang gurun yang gersang, rindu kesejukanmu, begitu juga di dalam hidupku. Ya, salam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani, maupun materinya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau cerita sedikit kawan-kawan ya. Dulu itu saya punya seorang teman akrab begitu kan. Boleh dibilang satu tempat tidur pun kami pernah. Seorang laki-laki, gak usah berpikiran seorang cewek ya kan. Nah, dia ini seorang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, begitu kan, sama seperti saya waktu itu. Cuma saya nggak rajin baca Alkitab, tapi jarang berdoa begitu sajanya. Sampai-sampai suatu hari dia selalu berbahasa roh. Saking seringnya berbahasa roh, dia selalu pergi ke atas loteng dan pernah jatuh teman-teman. Saking dia berbahasa rohnya, jatuhnya untung ke kasur begitu. Kalau tidak tadi mungkin dia patah begitu kan. Karena kemurahan Tuhan dia masih sehat sampai sekarang. Dan anehnya teman-teman, setelah dia mengenal satu ajaran, dulu kami sama-sama memanggil nama Yesus begitu kan. Dia mengenal satu ajaran yang harus memanggil nama Yahweh, Yesua begitu. Kalau tidak memanggil nama ini nggak selamat begitu. Dan dia terima. Itu terjadi pada tahun 2006 kemarin teman-teman. Dan dia itu waktu itu dibaptis 7 kali waktu itu. Baptis pembaharuan katanya. Sejak saat itu dia selalu mengajak saya untuk menerima ajaran dia. Begitu kan? Kenapa saya bilang, yang kau sembah itu tidak benar. Yesus itu adalah Zeus katanya. Tentu saya menolak. Begitu. Akibat dari saya menolak dia, tidak mau ngikutin dia, hubungan kami pun jadi retak. Gitu. Saya nggak tahu di mana dia sekarang. Dan dari Facebook, dari medsos saya dikontak, dihapus, dari nomor juga dihapus begitu. Masa hanya gara-gara nama kita harus berantem? Dan satu hal yang saya perlu pertanyakan gitu. Saya bertanya dalam hati begitu. Bagaimana mungkin dulu dia itu selalu bersaksi Yesus itu baik, Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Dia mengajak orang untuk menerima Yesus. Tapi kenapa setelah mengenal ajaran ini dia berkata Yesus itu Zeus? Berarti kesaksian dia pada waktu itu menurut saya bohong. Bohong gitu kan. Karena waktu itu dia berarti tidak mengenal siapa yang dia sembah. Dia bersaksi ke sana kemari demi nama Yesus, tapi setelah mengenal ajaran baru, dia justru mengatakan Yesus itu Zeus. Karena itu nama Yunani katanya. Karena mirip katanya kan. Yesus, Zeus, mirip. Jadi sama kata dia. Berarti kalau begitu penjahat sama penjahit itu sama ya gitu. Saya bilang juga kan gitu. Akhirnya dia marah teman-teman. Penjahat sama penjahit kan hampir-hampir sama, cuman beda profesi. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana tanggapan teman-teman terhadap orang seperti ini? Masa hanya gara-gara nama dia memutuskan pertemanan? Begitu. Dan apakah yang dia sembah dulu itu Zeus? Kalau menurut saya tidak begitu. Tolong dong di komennya teman-temannya, apa tanggapan teman-teman terhadap teman saya ini? Iya, oke. Menanggapi cerita tentang teman saya tadi, saya punya satu cerita teman-teman. Dan ini boleh dijadikan referensi ya kan. Teman-teman pernah nggak melihat seorang jurumudi ataupun nahkoda kapal mengemudi kapal? Nah, seperti ini dia teman-teman. Saya juga pernah mengemudikan beberapa jenis kapal teman-teman, baik itu kargo, takbut, penumpang. Nah, seperti ini dia. Boleh lihat. Selamat menyaksikan.
Oke, itu saya dulu kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Sebelum kapal itu dikemudikan oleh jurumudi di tengah lautan, di pelabuhan itu mualim 2 ataupun second officer, dia akan membuat rute. Nah, jalur mana yang akan dilewati? Ada karangnya tidak? Ada bangkai kapal enggak di situ? Ada pulau tidak? Di mana alur sempit tidak? Nah, ini tidak boleh sedikit pun dan harus sesuai dengan persetujuan kapten. Nah, mau tahu gimana cara kerja seorang sang navigator ataupun mualim 2 teman-teman? Nah, ini dia. In my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven, and love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. We're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. Oke, lanjut lagi. Bagaimana seandainya kalau sang navigator ini atau mualim 2 ini salah, ataupun salah sedikit saja, 1 titik, maka kapal itu akan sampai di tempat berbeda kawan-kawan. Ya, kalau tidak ada karang atau ada pulau, nabrak gimana? Nah, saya kasih contoh dengan gaya saya sendiri ya teman-teman, seperti ini. Oke, gini dia teman-teman. Kalau 1 titik saja, 1 koordinat saja lari, kita akan sampai di tempat yang berbeda. Contohnya seperti gini. Ini. Contohnya kita dari sini mau kemari. Nah, kita seharusnya kan kita garis kemari. Kalau lari dari sini aja teman-teman, 1 titik aja berbeda, kita akan sampai di tempat yang berbeda teman-teman. Ya, kalau gimana kalau sini ada karang? Gimana kalau ada di sini pulau? Pasti akan tenggelam ataupun nabrak. Kalau ada karang nabrak seperti Titanic, nabrak, bocor, karam. Jadi tidak boleh lari teman-teman ya. Itu dia penjelasannya. Oke, lanjut lagi kawan-kawan. Nah, setelah disetujui kapten dan semuanya baik, rutenya pun baik, kapal itu akan dikemudikan di tengah lautan. Nah, di tengah lautan itu ada ombak. Kapal begini jalannya kawan-kawan ya. Kalau seandainya dibelokkan gini, nggak langsung belok, tapi begini dia. Nah, dibelokkan lagi begini dia. Jadi jurumudi itu harus menyimbangkan gitu. Tidak seperti mobil, kalau dibelokkan langsung belok, ataupun motor, sepeda motor, kalau dibelokkan langsung belok. Dia tidak, kapal itu tidak begini. Dibelokkan nggak langsung belok begini. Nah, belokkan lagi gini. Dan itu ada ombak juga. Walaupun ombaknya lari ke sana kemari kawan-kawan, begini kan, kapal itu lari sedikit dari jalurnya, itu harus dikembalikan lagi. Harus dikembalikan lagi supaya dia sampai di mana tujuannya. Dan kalau dari belakang kita lihat posisi kapal di buritan, maaf bukan kotor ya, buritan istilah di kapal, di belakang kapal itu namanya buritan. Kalau di depan itu haluan. Itu dia harus lurus, tidak boleh seperti ular begini. Nah, dia harus lurus. Seperti apa? Ya, ini dia contohnya, boleh lihat.
itu dia contoh kecilnya kawan-kawan. Jadi kapal itu harus lurus. Walaupun banyak gelombang, walaupun ada angin, ketika jurumudi yang dikomandoi oleh sang kapten tetap berfokus kepada kompas, GPS, kapal itu dipastikan sampai kepada tujuannya kawan-kawan. Nah, rutenya sudah benar, kecuali rutenya salah. Begitu juga kita dalam kehidupan. Banyak rupa-rupa pengajaran, banyak rupa-rupa begini begitu dalam ajarannya yang berusaha untuk menyesatkan kita. Dan bahkan dari dalam Kisah Rasul, Paulus juga pernah mengutarakannya itu kepada jemaat di Efesus. Setelah aku pergi, banyak nanti bidat katanya, banyak akan penyesat yang akan membawa kamu kepada kesesatan begitu. Tapi ketika kita tetap pada jalur, kita akan sampai. Kita akan tetap sampai kepada tujuan kita. Jadi bagaimana mungkin yang dulunya dia kenal Tuhan, katanya gitu kan, dia kenal ajaran baru, dia mengatakan Tuhan yang lama itu setan gitu kan, Zeus katanya. Berarti dia tidak kenal siapa itu Yesus, siapa itu Yesus, siapa itu Zeus, dia kenal. Nah, perlu dipertanyakan orang-orang seperti gini teman-teman. Menurut saya, kita yang berpegang teguh kepada ajaran, justru dia bilang kita yang sesat. Mata kita terselubung, tidak penuh Roh Kudus, hatinya keras, dia yang sesat. Nah, menurut saya, mari sekali lagi teman-teman ya, kita belajar Alkitab sebagai pedoman dasar hidup orang Kristen. Baca itu Alkitab baik-baik, alami Tuhan, supaya kita tidak gampang disesatkan. Seperti seorang jurumudi membawa kapal. Ketika dia tetap berfokus kepada kompas, dia tetap berfokus pada GPS, walaupun ada gelombang sana sini, dia akan sampai kepada tujuannya. Bukan nanti ada gelombang, dia ikut gelombang itu ke sana, ada gelombang sini, ikut gelombang sini lagi. Akhirnya dia akan sampai di tempat berbeda. Dan orang seperti ini saya katakan plan. Jangan takut dengan orang seperti gini. Dia yang plan, tapi dia menuduh orang yang tidak penuh Roh Kudus. Seharusnya kita yang pertanyakan, roh yang memasuki dia itu roh apa? Begitu. Silahkan kalau memanggil nama Yahweh, silahkan kalau memanggil nama Yesus, tapi jangan menyesatkan orang. Dulu salib dipasang besar-besar di lehernya, di rumahnya, atau di mana-mana. Justru sekarang dibilangnya salib itu lambang kutuk. Ini kan orang plan. Maaf ya teman-temannya, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak menghakimi, saya hanya untuk meluruskannya saja. Nah, melalui video ini semoga teman-teman dapat berkat, dapat pemahaman, dan jadi berkat dalam kehidupan teman-teman. Saya bukan maksud mengajari, saya juga lagi belajar. Mari kita sama-sama belajar. Dan yang dibutuhkan di akhir zaman ini adalah iman dan kekuatan bertahan, supaya kita nanti sampai di garis finish dan kita semua nanti masuk ke dalam kerajaan Bapa yang kudus. Salam, Tuhan memberkati.